Shalom semuanya. Wah, kurang semangat nih. Shalom semuanya. Adakah sukacita hari ini? Puji Tuhan ya, kita sungguh bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan pada kita hari ini. Di mana pada hari ini oleh karena anugerahnya kita dapat berkumpul kembali dalam pelatihan pemuritan kita yang kelima. Sebelum kita memulai latihan pemuritan ini, izinkan MC memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grace Trisnari Teresia Marpaung. Saya berasal dari UPFIB dan dari kelompok kecil di Jabai Nazria. Ya, hari ini kita kembali di dalam kelas pemuritan ini dengan topik kehidupan yang digerakkan oleh iman. Saat ini teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil kita mengangkat lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami kembali Bapa dalam pelatihan pemuritan kami ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam latihan pemuritan ini, sertai kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Ya Tuhan, berkati juga kami, jauhkan kami dari ketidakfokusan Bapa, dan kiranya kami fokus mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bang Christian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Saat ini kita akan bermazmur. Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsori ya teman-teman. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Demikian firman Tuhan. Mazmur 150 ini adalah mazmur terakhir dalam kitab Mazmur.
dan ini merupakan mazmur ajakan yang penuh semangat untuk memuji Tuhan dengan segala yang kita miliki. Dalam mazmur ini, kita diajak untuk memuji Tuhan dengan berbagai alat musik. Seruling, kecapi, gambus, rebana, dan sebagainya. Dan ini juga menandakan bahwa pujian kepada Tuhan adalah sesuatu yang melibatkan seluruh keberadaan kita. Tidak hanya suara kita, tetapi juga kreativitas kita, emosi kita, dan kemampuan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Pujian kepada Tuhan juga tidak terbatasi oleh situasi. Baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, kita diajak untuk terus memujinya. Karena Dialah Allah yang setia, penuh kuasa, dan layak menerima itu semua. Kita sebagai ciptaannya dipanggil untuk menjadikan pujian kepada Tuhan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Karena itu, teman-teman, marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita di setiap hari dan dalam setiap keadaan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Di akhir lagu, MC undang Bang Christian menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Tuhan menundukkan hati dan pikiran kami untuk diajar oleh Engkau. Di tengah kehidupan kami sungguh rindu sebetulnya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Namun kami tahu perjalanan mengikut Tuhan tidak pernah mudah. Dan kami pun tahu bahwa kami butuh petunjuk arahan dari Tuhan. Dan itu kami dapatkan melalui firman Tuhan. Di sore sampai malam hari ini kami ingin menyerahkan pertemuan ini. Hadirlah, menyapa kami, berbicara kepada kami. Baik melalui firman yang akan kami diskusikan, juga mungkin melalui interaksi di antara kami. Sehingga kami satu dengan yang lain bisa saling meneguhkan, saling menguatkan. Berkatilah hamba-Mu yang akan berbagi firman Tuhan, supaya
Engkau sertai dan perlayakan sehingga dia bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan sederhana, bisa dimengerti sehingga bisa sama-sama kami taati. Dalam Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Selamat malam teman-teman, sudah malam ternyata ya. Oke, boleh slide-nya Bang Warsei? Oke, sebelum slide-nya dibuka, by the way kita berapa orang ya? Sekitar berapa puluh ribu ya? Berapa ya? Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16 ya? 16 ya? 16 ya? Teman-teman, minta maaf saya yang minta kita hari ini ditikar gitu ya. Saya minta supaya suasananya agak berbeda gitu. Dan saya juga memang mengharapkan hari ini akan lebih banyak ngobrol. Karena itu saya pengen duduknya berkelompok sebetulnya. Boleh teman-teman memilih dibentuk jadi 3 kelompok saja. 3 kelompok. Bebas ya. Ini dari sini langsung nampak ini. 5, 6. Oke ya. Boleh ya. Oke, jadi ya santai aja. Nanti kita akan ada diskusi-diskusi, lalu akan ada juga sambil mendengarkan beberapa topik ya. Oke, di pertemuan kelima ini kita bicara tentang kehidupan yang digerakkan oleh iman. Kalau biasanya kan di kelompok kecil itu sharingnya itu kan terakhir kan ya. Tapi saya agak lain buat sekali ini. Saya ingin kita sharingnya itu di awal. Nah, teman-teman sekitar 5 menit boleh berbagi di kelompok. Kalau teman-teman melihat kembali hidupmu sekarang, kira-kira, nah jujur nih ya, ini bukan yang idealnya, tapi sejujurnya, kira-kira perasaan apa yang dominan, yang tepat menggambarkan hidupmu saat ini? Di depan itu ada 5 ya. Yang pertama itu perasaan senang, yang kedua itu sedih, yang ketiga itu marah, yang keempat itu takut, dan yang kelima itu kecewa. Ingat ya, senang, sedih, marah, takut, kecewa gitu. Coba dipikir sebentar, dan saya kasih waktu sekitar 5 menit berbagi di kelompok. Nah, 1 aja dipilih, terus kenapa ya? Gak usah sampai sharing HPDT dan seterusnya ya. Nanti ada waktunya. Boleh sebentar 5 menit ya. Gak usah lama-lama, tapi sharing sebentar sambil supaya sedikit akrab. Boleh kembali ke tempat ke kelompoknya. Ya, betul, berlima. Ya. Gak usah pusing kali jawabnya ya. Gampang-gampang aja. Oh, masih ada yang belum kenalan ya ternyata. Ya udah, oke, nggak apa-apa, kenalan dulu.
Senang, sedih, marah, takut, kecewa. Dua menit lagi ya. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, silakan menghadap ke depan. Saya tidak tahu apa kalian bicarakan di kelompok itu, tapi Tuhan tahu. Gitu ya. Saya pikir 5 perasaan ini akan jadi 5 perasaan dominan yang sebetulnya silih berganti kita alami dalam hidup kita. Aku nggak tahu apakah ada orang di sini nggak pernah takut. Kalau ada pengen belajar sama dia gitu ya, atau nggak ada yang pernah sedih, kecewa gitu ya. Tapi yang pasti kelima perasaan ini akan selalu silih berganti di dalam kehidupan kita. Pasti gitu akan ada naik turun dalam perjalanan iman gitu. Kenapa saya minta teman-teman untuk berbagi ini? Pertama begini, topik kita hari ini kehidupan yang digerakkan oleh iman, bahwa perjalanan iman tidak selalu mudah, akan ada naik turun. Itu yang pertama. Saya ingin memberi ruang kalau perjalanan hidup beriman kepada Tuhan itu nggak mulus gitu. Nggak selalu kayak sapaan kita, apa kabarnya hari ini? Sukacita, yes, nggak selalu gitu. Kita kadang-kadang terdoktrin, apa kabarnya? Sukacita, yes, padahal nggak gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua sih, saya berusaha melalui pelatihan pemuritan ini juga mungkin bisa ada model-model yang bisa teman-teman praktekkan ketika memimpin kelompok kecil.
Ya, jadi memimpin kelompok kecil itu perlu memberi ruang kepada orang-orang ya, misalnya dengan cara-cara demikian supaya mereka ready ya, siap ya waktu mereka memimpin kelompok. Kasih ruang, tahu dulu kondisi mereka. Siapa tahu ada di sini yang CPKK kan begitu ya. Mudah-mudahan itu memberi satu ide mungkin atau cara yang baik gitu. Teman-teman, kita mari buka Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, lalu teman-teman silakan baca yang genap. Kita selesaikan sampai ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Saya mulai dari ayat 1. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saya pernah baca satu pernyataan yang menarik ya. Tulisannya yang ada di depan, dia buat begini. Definisi hidup bahagia itu, saya nggak tahu apakah kalimat ini biasa bagi kalian. Katanya masa kecil dimanja, masa muda poya-poya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Kayak enak banget ya hidup gini ya. Dan teman-teman tahu kalimat ini saya dapatkan dari mana? Dari belakang truk. Tulisan di belakang truk. Kan banyak ya kalimat kata-kata mutiara ya. Kalau kalian agak stres, lihat-lihat aja truk belakangnya itu biasanya banyak kalimat-kalimat mutiara. Nah, tapi kalimat ini sedang menegaskan bahwa semua orang mencoba mencari arti bahagia dan mendefinisikan hidup yang bahagia itu gimana sih sebetulnya. Nah, menurut apakah ini inisiatif si tukang truk ini atau dia kutip juga nggak tahu. Tapi yang pasti dia mendefinisikan hidup yang bahagia itu kalau masa kecilnya dia dimanja-manja gitu. Lalu masa muda dia bisa poya-poya, tuanya kaya raya, mati masuk surga gitu. Ya memang ini hidup yang menyenangkan gitu ya. Karena memang kita harus tahu bahwa apa sih rahasia hidup bahagia itu menjadi satu pertanyaan setiap orang dari agama manapun, dari latar belakang manapun. Apa arti bahagia itu? Hidup yang kita jalan kita kan pengen bahagia. Dan semua orang coba cari-cari apa artinya bahagia, mencoba mendefinisikan kebahagiaan itu dengan cara apa. Mungkin kita juga punya standar-standar hidup yang bahagia itu apa. Tapi ini adalah persoalan setiap orang sebetulnya.
Kalau kita baca juga kitab pengkhotbah tadi, itu juga yang dilakukan oleh si pengkhotbah. Nah, kitab pengkhotbah ini sering disebut yang nulis Salomo, walaupun ada banyak perdebatan, kemungkinan besar Salomo, tapi kita biasa menyebutnya si pengkhotbah, kira-kira begitu ya. Itu juga yang dipikirkan oleh si pengkhotbah. Kalau kita baca tadi pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 2, saya kutip terjemahan BYMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Lebih mudah memahaminya. Kalau teman-teman di handphone ada Bahasa Indonesia Masa Kini, atau lihat di depan juga boleh. Saya kutip ayat 1 sampai 2 itu begini di versi BYMK. Aku memutuskan untuk menyenangkan diri saja untuk mengetahui apa kebahagiaan. Jadi waktu dia mikir, wah, aku pengen bahagia dan aku memutuskan menyenangkan diri aja lah. Aku pengen cari kesenangan pokoknya supaya hidup ini bahagia. Tetapi, dia bilang begitu, tetapi ternyata itu pun sia-sia. Dia udah coba senangkan dirinya, tapi dia bilang sia-sia. Dan dia berkata, aku menjadi sadar bahwa tawa maksudnya, wah nampak happy, senang, wah ya dia coba lakukan itu adalah kebodohan dan kesenangan yang tak ada gunanya. Ini yang diinginkan si pengkhotbah. Nah teman-teman, lalu kita akan lihat apa sih yang dilakukan si pengkhotbah ini supaya dia mencoba menemukan kebahagiaan itu. Nah di ayat seterusnya kita akan lihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh si pengkhotbah itu. Dan ini bukan kerjaan saya yang mencarinya, tetapi kerjaan teman-teman. Nah, ini ada 3 kelompok ya. Silakan kembali ke kelompok, mungkin 5 menit juga ini selesai ya. Teman-teman, coba temukan apa aja yang dilakukan oleh si pengkhotbah dalam ayat-ayat ini untuk mendapat kebahagiaan. Boleh diskusi sebentar, pilih juru bicaranya atau juru tulisnya, supaya nanti ada satu orang yang share. Kelompok 1 melihat ayat 4 dan 6, kelompok 2 ayat 7 dan 8, dan kelompok 3 ayat 9 dan 10. Silakan teman-teman kembali ke kelompoknya. 5 menit ya, nanti kalau kurang kita tambahi sedikit. Apa yang ya harusnya nggak terlalu sulit sih. Oh iya, oke, terima kasih. Oh, kurang kelihatan ya. Mestinya fontnya warna hitam aja tadi. Oke, ayat 4 sampai 6, ayat kelompok 1 4 sampai 6, kelompok 2 7 sampai 8, kelompok terakhir 9 sampai 10. Temukan apa kira-kira yang dilakukan atau dimiliki si pengkhotbah di ayat itu. Oke. Gak apa-apa, biarkan aja. Mungkin dia mencari kebahagiaan juga ya. Karena semua makhluk memang ingin berbahagia. Termasuk kucing ini.
Tapi dimakan sesi berikutnya ya. Dilihat-lihat aja dulu. Oke, sekitar 2 menit lagi ya. Dan langsung dipilih ya teman-teman siapa yang akan share hasil penggaliannya. Oke, sudah ya teman-teman, silakan perwakilannya boleh maju ke depan supaya ini sambilan ya. Dan tolong disisakan kepada yang sharing ya gorengannya, kasihan dia nanti. Oke teman-teman, silakan perwakilan kelompok masing-masing. Mari. Kelompok 1 siapa? Oke. Aldo ya. Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 3. Ini mic-nya. Kelompok 3. Oke. Silakan teman-teman, boleh ya sambil didengar teman-temannya apa yang ditemukan dari kelompok 1 dulu. Apa yang dilakukan si pengkhotbah ya di sana untuk mencoba menemukan kebahagiaan yang tadi itu. Boleh, silakan dari Aldo. Kalian sih mirip. Ini siapa? Yang Kevin. Oke ya, silakan Aldo. Oke. Jadi di dalam ayatnya 4 sampai 6 itu kami menemukan beberapa yang dilakukan oleh si pengkhotbah. Agak kuat sedikit. Oh iya. Jadi yang kami temukan itu, yang pertama itu dia kayak mendirikan rumah-rumah gitu, terus juga dia juga nanam-nanam tanaman anggur supaya dia juga mau ngebuat kebun anggur gitu, terus juga dia bikin perkebunan lah, segala perkebunan gitu kan, kayak anggur tadi sama pohon buah-buahan lainnya juga. Terus juga dia pengen buat kolam-kolam gitu di dalam rumahnya, sama kan dia udah punya kebun itu sendiri, jadi dia bikin perairan buat si kebun sama tanaman itu supaya nanti pohon-pohon mudanya itu bisa bertumbuh dengan baik. Mungkin itu Bang. Oke, thank you ya, dia buat usaha-usaha besar. Oke, thank you Aldo. Next. Sorry namanya siapa? Esti, silakan Esti. Yang kedua, apa yang kalian temukan? Yang kami temukan dari ayat 7 sampai 8, yang pertama di ayat 7 ada dia membeli budak laki-laki dan perempuan. Yang kedua punya sapi dan kambing domba, perak dan emas dan harta benda yang dikumpulkan dari Bea cukai. Kok bea cukai? Emang ada ya bea cukai? Dari cukai. Oke. Dari ayat yang ke-8. Itu tadi dari ayat yang 8. Terus ada juga Oke, ya, nggak apa-apa. Dari ayat 7, dia membeli budak laki-laki dan perempuan. Dan juga ada budak yang lahir dari rumahnya, mereka pelihara juga. Dan juga ada memelihara kambing domba dan juga sapi. Dari ayat ke-8 ada mengumpulkan perak, emas dan harta benda raja. Dan yang kedua mencari biduan dan biduanita dan juga gundik-gundik. Gundik-gundik, oke. Thank you. Terakhir,
Dari ayat 9 sampai 10 yang kami temukan, yang pertama yaitu dia memiliki harta dan dia menjadi orang yang terpandang di Yerusalem, karena dikatakan dia menjadi lebih besar dan lebih besar dari siapapun yang pernah ada di Yerusalem. Terus dia tidak menahan diri untuk menikmati kesenangannya. Dia berjerih payah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Oke, thank you ya. Silakan duduk teman-teman, terima kasih sudah berbagi. Silakan duduk, mau dapat hadiah? Ya, ada disediakan. Oke, thank you teman-teman. Saya terima kasih untuk partisipasinya. Nah, teman-teman ya tadi ya sangat jelas teman-teman membagikannya. Kalau kita lihat memang ya, ada paling tidak ada 3 hal kalau kita simpulkan yang dilakukan oleh si pengkhotbah ini tadi. Gimana supaya dia dapat hidup bahagia gitu. Pertanyaan pertama tadi itu, dia mencoba melakukan banyak supaya dia hidupnya ini bahagia. Yang pertama tadi, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Seperti yang dibagikan kelompok 1, dia bangun rumah-rumah besar, dia punya banyak rumah, lalu gak cuman itu kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur itu di zaman itu harta ya, jadi itu bukan kebun-kebun penghias gitu, tapi itu memang ladang-ladang anggur. Lalu dia buat kolam-kolam, taman-taman untuk mengairi. Pokoknya dia coba buat rumah, bangun rumah, bikin usaha besar supaya hidupnya mungkin settle gitu ya. Jadi ya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar supaya hidupnya ini bahagia, kira-kira begitu. Lalu yang kedua yang dilakukannya adalah dia mengumpulkan harta yang banyak. Pada waktu itu harta, kambing domba itu harta kekayaan. Dia beli budak laki-laki dan perempuan. Budak itu berarti kita bisa bayangkan usahanya itu besar sekali sampai banyak budaknya gitu, pekerja-pekerjanya gitu. Lalu dia juga mengumpulkan harta-harta, ada emas, perak, dan harta benda yang lain tadi kita sebut. Bahkan dia juga panggil biduan-biduanita. Berarti laki-laki dan perempuan. Biduan itu kan penyanyi. Berarti kita bisa bayangkan ini orang, si pengkhotbah ini mencoba menggunakan semua hal baik. Harta ada, kesenangan ada. Bayangkan mungkin di rumahnya itu ya banyak penyanyi-penyanyi. Dia mencoba menikmati kesenangan. Bahkan dia ambil selir gitu ya, gundik-gundik untuk membuat hidup ini nampak bahagia gitu. Dia, kalau kita lihat definisi ini, memang orang yang kelihatannya sangat sukses, bahagia sekali gitu. Dan yang terakhir, dia juga memiliki status terpandang gitu. Tadi yang disebut di sana ya. Jadi dia bahkan disebut orang yang paling besar, orang yang paling berhikmat, orang yang dikenal banyak orang. Gak cuman kaya, gak cuman banyak usaha, tapi emang pintar orangnya. Hikmat itu kan pintar. Berarti dia punya skill ya, dalam bayangan saya zaman sekarang mungkin dia punya gelar banyak sampai ke belakang gitu, mulai profesor segala macam dan seterusnya. Pokoknya dia pintar sekali. Dan tiga-tiga ini sebetulnya menarik untuk dipikirkan, dan ini adalah gambaran orang-orang zaman sekarang mendefinisikan kebahagiaan. Ada banyak orang merasa ya hidup bahagia kalau kita punya banyak harta, nanti kekayaan, usaha banyak, maka hidup kita akan safe, mungkin kita akan bahagia. Ada orang mencoba mencari kesenangan-kesenangan dengan bermacam cara, kesenangan-kesenangan pribadi gitu ya, hiburan-hiburan. Kalau kita mungkin zaman sekarang kita mencoba mencari kebahagiaan dengan game online dan seterusnya dan segala macam. Atau kita juga bisa mendefinisikan hidup bahagia itu kalau kita pintar, kalau punya banyak gitu. Dia mendefinisikannya. Dan ini gak asing bagi kita. Teman-teman, kalau orang Batak tahu, slogan orang Batak itu mendefinisikan hidup bahagia itu adalah Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon. Mirip ya. Hamuraon kekayaan, orang yang kaya itulah yang hidupnya bermakna. Hagabeon orang yang punya keluarga yang baik, punya anak, dan Hasangapon dia punya jabatan-jabatan. Itu definisi. Dan si pengkhotbah ini melakukan itu semua. Tapi kemudian setelah dia melakukan itu, perhatikan di ayat, kalau tidak salah, coba kita lihat ayat 11. Tetapi setelah dia coba lakukan itu semua, dia simpulkan begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, semuanya tadi itu mengumpulkan harta dan seterusnya, dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah, dia bilang begitu.
segala sesuatu itu ternyata sia-sia, ternyata itu nggak bisa menyenangkannya gitu. Dan dia sebut itu seperti usaha menjaring angin. Nggak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, ternyata dia yang dulunya dia merasa mencoba cari-cari kebahagiaan dengan cara itu, ternyata setelah di jalan, kok nggak menemukan kebahagiaan ya? Kira-kira begitu yang disampaikan oleh si pengkhotbah ini. Teman-teman, ada 3 istilah penting di sini yang perlu kita lihat. Dan ini berulang-ulang diucapkan si pengkhotbah di kitab pengkhotbah. Dia selalu mengulang-ulang kesia-siaan. Jadi pengkhotbah bilang 18 kali di kitab pengkhotbah semua, si pengkhotbah itu selalu bilang sia-sia, kesia-siaan gitu. Dan dia sebut juga ada istilah usaha menjaring angin. Dan yang terakhir itu dia sering sebut dengan di bawah matahari. Kita akan lihat apa sih maksudnya ini. Teman-teman, dia si pengkhotbah ini tadi sebut semua itu kesia-siaan. Kesia-siaan itu kalau dalam bahasa aslinya itu hebel. Hebel. Hebel itu mirip satu akar kata yang sama dari Habel, saudara Kain. Maksudnya apa? Sementara. Sementara aja, kayak Habil yang cuman sebentar hidupnya dan gak bermakna. Ini bisa juga artinya napas yang cuman angin lewat doang gitu. Jadi si pengkhotbah mencoba sekalipun dia berusaha untuk melakukan banyak hal untuk mendapat kebahagiaan, tapi kesimpulannya ternyata ya hidup ini cuman sementara doang. Semua itu sia-sia, dia nggak menemukan kebahagiaan yang sejati di situ, di dalam semuanya itu. Dan dia menggambarkannya dengan usaha menjaring angin. Bayangkan ya, teman-teman, kalau menjaring ikan masih bisa. Jaring ikan dapat ikannya. Tapi kalau menjaring angin, anginnya dapat nggak? Enggak. Tadinya dia mau cari kebahagiaan, tapi dia lakukan semua itu seperti usaha menjaring angin. Nggak dapat apa-apa dia. Dan dia katakan semua itu kesia-siaan di bawah matahari. Ini di kitab pengkhotbah 27 kali. Apa maksudnya di bawah matahari? Nah, orang Israel memaknai dunia ini di bawah matahari. Jadi dia menyimpulkan, ini kesimpulan si pengkhotbah, kalau semua usaha yang dilakukan di bawah matahari ini, itu adalah kesia-siaan. Tapi saya coba ajak kita berpikir, kalau ada yang di bawah matahari, berarti ada yang di atas matahari. Siapa di atas matahari? Ya Tuhan. Maka si pengkhotbah bilang, kalau di bawah matahari tanpa Tuhan, semua yang dilakukan itu adalah kesia-siaan. Maka menemukan kebahagiaan adalah ketika kita fokus kepada yang di atas matahari, yang lebih besar dari matahari itu yaitu Tuhan. Maka sebetulnya saya simpulkan, inilah yang sedang diajarkan pengkhotbah kepada kita, paling tidak waktu kita baca ini adalah, bahwa hidup akan sia-sia jika kita fokus kepada apa yang ada di bawah matahari. Semua hal yang di dalam dunia ini, bukan berarti itu nggak penting ya, kita akan lihat nanti. Dan itu kalau kita mencari kebahagiaan di luar Tuhan, maka itu seperti menjaring angin, teman-teman. Kalau kita lakukan itu semua, mengejar semua yang ada di dunia ini, itu seperti usaha menjaring angin, dan kita tidak menemukan apa-apa. Kenapa ini penting bagi kita ketika kita bicara tentang kehidupan yang digerakkan oleh iman? Teman-teman, persoalan manusia saat ini adalah krisis identitas. Semenjak kita jatuh ke dalam dosa, 2 minggu lalu juga saya sudah ulang, kita itu krisis identitas. Maksudnya krisis identitas gimana? Kita mendefinisikan diri kita dengan sesuatu yang lain di luar Allah. Yang sebetulnya kita hidup berharga di dalam Tuhan, setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita definisikan hidup kita di luar Allah. Artinya kita menilai keberhargaan hidup kita atau nilai hidup kita melalui apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Kita sering di dalam dosa, standar dunia mendefinisikan kita berharga dengan apa yang kita bisa. Dia berharga kalau dia pintar. Dia berharga kalau dia kaya berarti. Dia berharga kalau ini. Kita mendefinisikan kebahagiaan sesuatu yang di luar Tuhan. Dan ini persoalan kita. Saya nggak tahu apa yang sering sekali teman-teman, saudara jadikan, teman-teman jadikan sebagai sumber kebahagiaan. Ada satu penulis bernama Rebecca Manley Pippert. Dia
menyampaikan satu pernyataan yang saya pikir baik sekali. Dia berkata begini, apapun dan siapapun yang menggantikan Tuhan sebagai yang utama disebut berhala. Jadi dalam perjalanan kehidupan orang Israel, sebenarnya persoalan mereka itu yang paling dibenci Tuhan itu adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Mereka menggantikan Tuhan sebagai yang utama dengan patung-patung yang lain. Ya kita mungkin di zaman sekarang akan bilang ya kita nggak menyembah berhala. Kita nggak ada patung-patung di zaman sekarang. Tetapi Rebecca Manley Pippert di dalam satu bukunya mendefinisikan berhala itu dengan sesuatu yang menarik, teman-teman. Kalau definisinya seperti ini, apapun dan siapapun yang menggantikan Tuhan sebagai yang utama itu disebut berhala. Maka kita harus jujur mengakui kalau setiap hari, setiap waktu kita selalu menyembah berhala. Ada banyak hal-hal yang kita jadikan menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Sebut aja macam-macam. Pelayanan bisa menggantikan Tuhan sebagai yang utama, bisa teman-teman. Kalau kau sibuk sekali di pelayanan tapi ternyata kau nggak pernah dekat sama Tuhan, bisa jadi berhala. Keluarga bisa jadi berhala, bisa jadi berhala. Studi bisa jadi berhala, bisa jadi berhala. Studi yang mestinya Tuhan kasih sama, tapi itu menjauhkan pacar bisa jadi berhala, bisa jadi berhala. Uang apalagi bisa jadi berhala. Itu saingan Tuhan yang paling berat malah. Jadi sesuatu atau siapapun yang menggantikan Tuhan sebagai yang utama itu disebut berhala. Saya nggak tahu kalau kita coba ditelisik apa saingan Tuhan yang paling besar di dalam hidup kita sekarang. Yang kita rela memberikan perhatian, waktu, uang kita sedemikian rupa kepada Dia, maka itu berpotensi jadi berhala. Kemana waktumu lebih banyak, itu berpotensi jadi berhala. Apa yang membuatmu, kalau kau nggak punya itu, kau merasa nggak aman, bisa jadi berhala. Apakah semua itu salah? Enggak. Tapi kalau itu menggantikan Tuhan, teman-teman sebagai yang utama, maka itu bisa menjadi berhala. Itu yang disadari oleh si pengkhotbah. Kalau kita setuju si pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo, kita bisa mengerti. Karena Salomo itu adalah orang yang kaya sekali, betul ya? Dia raja paling kaya, seperti yang kita sebut tadi. Bahkan dia punya istri banyak sekali, ya kita sama-sama tahu itu. Dia mencoba bahkan dia pintar sekali, teman-teman. Jadi pintar itu pun ternyata bisa jadi berhala. Studi kita kaya lalu itu merasa membuat kita nggak butuh Tuhan, itu pun bisa jadi berhala. Karena itu, apa kemudian kesimpulan si pengkhotbah dengan semua pengalaman yang dialaminya? Menarik, dia kemudian berkata di pengkhotbah 12 ayat 1. Ini di bagian penutup ya, 12 ayat 1. Saya bacakan bagi kita. Lalu setelah si pengkhotbah ini mencoba menjalani hidupnya mencari kebahagiaan, dia berkata begini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Inilah. Ya saya menangkapnya begitu. Inilah yang dikatakan ingatlah. Tadi saya bilang persoalan manusia adalah lupa diri, betul ya? Kita selalu lupa diri, kita selalu merasa kayak Tuhan gitu. Kayak 2 minggu lalu saya jelaskan, kita semenjak jatuh ke dalam dosa, kita merasa kita pengen menguasai semua, kita pengen kayak Tuhan. Dan pengkhotbah ingatkan, ingat siapa dirimu, ingat penciptamu pada masa mudamu. Kalau teman-teman kenal Tuhan di masa mudamu, puji Tuhan. Kalau tadi dia sebut, ya sudahlah, nanti ajalah kenal Tuhan. Kalau sudah agak sukses sedikit gitu, gak usah serius-serius sekali lah mengikut Tuhan, nanti ajalah. Kalau udah agak mau tamat gitu, kalau iya dikasih Tuhan tamat. Kalau iya dikasih Tuhan sampai tua kita. Di masa mudamu ingatlah penciptamu. Karena apa? Karena itu yang menjadi sumber kebahagiaan, teman-teman. Kalau kekayaan jadi sumber kebahagiaan, maka kenapa banyak orang kaya stres? Dan itu nggak akan ada habisnya. Punya mobil pengen 2. Kalau popularitas misalnya bisa memberikan kebahagiaan, kenapa ada artis-artis Korea tanda kutip bunuh diri? Berarti dikenal banyak orang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan sebetulnya. Apakah kita nggak boleh terkenal? Apakah kita nggak boleh kaya? Apakah kita nggak boleh melakukan baik? Boleh. Tapi kalau itu menggantikan Tuhan sebagai yang utama, itu yang jadi persoalan. Ingatlah akan penciptamu.
Jadi kehidupan yang digerakkan iman itu kalau kita mengerti identitas kita siapa. Pada masa mudamu, kata pengkhotbah. Kalau kita setuju sekali lagi yang nulis ini Salomo, maka mungkin dia mencoba merenungkan hidupnya di masa mudamu. Ingat, klaim ini. Karena teman-teman, nanti setelah kau di dunia alumni, kau akan diperhadapkan, orang akan menilaimu dengan apa yang kamu bisa dan apa yang kamu punya. Dan kadang-kadang kita menilai seseorang dengan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa. Kalau yang kita punya dan nggak kita bisa ini nggak bisa lagi menyenangkan orang, maka kita nggak akan dihargai. Makanya penting kita sadar bahwa ada satu pribadi yang sungguh menerima kita, menghargai kita, entah kita punya atau enggak apa-apa, yaitu pencipta kita. Dan ini yang membuat nilai hidup itu berarti. Ini yang membuat saudara nanti ketika punya pergumulan, mungkin kau beda dengan temanmu, kau merasa berharga tetap. Karena kau nggak melihat nilai hidupmu dengan apa yang kita punya. Oke, semua ada jalan. Ini dasar yang sangat penting. Karena kita hidup di tengah dunia yang sangat mengagungkan performance gitu ya, yang sangat menilai seseorang dengan apa yang terlihat di luar. Kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, ya kita akan goyah. Apa yang ngetrend misalnya, apalagi di dunia alumni. Bahkan kami para hamba Tuhan ini pun sering menggantikan Tuhan dengan apa? Popularitas. Dipuji, menggantikan Tuhan dengan cara itu. Koordinasi, wah koordinator, hebat juga ya. Wah dia kakak yang... Ternyata itu menjadi satu hal yang menggantikan Tuhan sebagai kita. Ingat akan pencipta. Menarik kata-kata pokok. Ingat, berarti memang kita sering lupa siapa diri kita. Sebelum tiba hari-hari yang malang. Ini ayat Alkitab yang agak menyebalkan sebenarnya. Kenapa? Sebelum tiba hari-hari yang malang, waktu saya renungkan ini, memang sebetulnya kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Sekalipun ini kalimat yang klise, kita nggak tahu kapan Tuhan. Tapi kenyataannya begitu. Kita nggak tahu. Malang sekali kita. Kita nggak bisa sanggup sebenarnya menyambung hidup kita ini hanya sedikit aja dengan kemampuan. Kita nggak mampu. Sejago-jagonya ilmu kedokteran segala macam, belum ada yang bisa menghidupkan orang mati sampai hidup total. Nggak ada. Ingat, teman-teman, pencipta kita di masa muda kita. Nah, sayangnya memang persoalannya adalah dunia ini sangat menggoda, sangat menyenangkan. Dan dia menggiurkan sekali untuk menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Sangat menggoda. Gak mudah kita untuk melawan godaan-godaan dunia. Dan ini disampaikan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya ajak kita untuk membuka bagian firman ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kalau bisa baca yang di depan, boleh baca yang di depan. Tapi kalau nggak bisa, silakan buka Alkitabnya. 1 Yohanes 5, 2 ayat 15 sampai 17. Oke, boleh yang teman-teman laki-laki baca ayat yang ganjil 15 dan 17, lalu perempuan boleh baca ayat yang 16. Nah, bergantian ya. Kalau sudah ketemu, mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Silakan yang teman-teman laki-laki terlebih dahulu ayat 15. Oke, teman-teman, kita santai lagi sedikit. Saya ingin ajak kalian menggunakan AI untuk mendalami bagian firman Tuhan. Teman-teman, silakan saya ajak kembali ke kelompoknya. Mari buka salah satu aplikasi AI ya yang bisa menolong kita melihat
bagian firman Tuhan ini, coba di kelompok buka Perplexity ya. Coba dibuka, mungkin udah ada juga yang pakai sebagian. Oke, saya pikir di kampus ya, kami di kampus coba memikirkan apakah AI bisa dipakai ChatGPT segala macam dan seterusnya untuk belajar firman Tuhan gitu ya. Bisa, selama itu bisa memberi referensi kepada kita. Itu malah kemudahan dan itu sangat bagus sekali. Dan ini salah satu yang lebih sedikit akurat untuk menolong kita untuk bisa mengerti beberapa bagian firman Tuhan. Jadi kalau PA zaman sekarang sebenarnya udah mudah teman-teman, gampang sekali. Di tangan kita banyak semua. Jadi mari kembali ke kelompok masing-masing. Boleh di Perplexity itu diketik ayat firman Tuhan hari ini dan ketik di situ komentarnya kira-kira apa. Lalu silakan diskusikan di kelompok apa yang kalian dapatkan dari hasil pencarian kalian. Kelompok 1 itu ayat 15, kelompok 2 ayat 16, dan kelompok 3 ayat 17. Oke ya, boleh ya? Ya terlalu sulit harusnya. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Saya kasih kesempatan kepada generasi yang sangat dekat dengan internet ini menggunakan kekuatannya. Tunjukkan kemampuanmu dengan sangat baik. Oke, mungkin waktunya sekitar 5 menit juga. Kalau ada kurang nanti kita tambahin. Silakan. Gak bingung kan ya? Dapat ya? Dapat ya? Oke.
Udah belum? Udah? Oke, silakan maju ke depan perwakilan masing-masing. Oke, Grace. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 menyala. Udah? Oke, silakan. Teman-teman boleh sharing dari Grace dulu ya. Grace tadi ya. Oke. Ya, dari kelompok kami membahas tentang 1 Yohanes 2 ayat 15. Dari yang kami diskusikan, dari ayat ini kita diingatkan untuk tidak mengasihi dunia. Maksudnya dunia di sini adalah merujuk pada sistem nilai yang tidak bertentangan dengan Allah atau bukan ciptaannya, dan atau pada manusia secara umumnya. Terus mengasihi dunia di sini berarti mengutamakan keinginan daging seperti keangkuhan atau hal-hal yang bersifat sementara. Sebagai gantinya kita diajak untuk mengejar nilai-nilai kekal seperti hidup yang kekal dan ajaran Kristus. Itu yang kami diskusikan tadi. Oke, berarti mengasihi dunia yang dimaksud sini bukan dunia ini nggak boleh, ya bukan dunianya, tetapi nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kira-kira begitu ya. Oke, silakan next. Siapa namanya? Ana, Bang. Ana. Oke, Ana, silakan Ana. Dari pembahasan kami tadi, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 16, itu kami membahas tentang merinci 3 bahaya dunia. Yang pertama itu ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yang mana keinginan daging itu merujuk pada hasrat tubuh yang bersifat fisik dan emosional seperti nafsu seksual dan ketamakan. Nah, yang kedua itu yaitu keinginan mata. Ini adalah hasrat yang muncul dari apa yang dilihat. Melihat sesuatu yang indah atau menarik dapat memicu keinginan untuk memilikinya, yang seringkali berujung pada tindakan berdosa. Yang ketiga ada keangkuhan hidup, mengacu pada keinginan untuk diakui dan dihargai oleh orang lain. Di sini juga kami mencari makna, yaitu bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan hasrat dunia bersifat sementara dan tidak sejalan dengan kehendak Allah. Keinginan ini dapat menjauhkan orang percaya pada hubungan yang benar dengan Tuhan karena mereka lebih berfokus pada hal-hal duniawi daripada spiritual. Oke, thank you. Jadi di ayat 16 itu ada spesifik disebut 3 ya, teman-teman. Kalau kita lihat tadi juga disebut Ana ya. Yang ada di dalam dunia itu ada dikategorikan 3. Pertama keinginan daging, lalu kemudian keinginan mata dan keangkuhan hidup. Jadi itu disebut, dan itu bukan berasal dari Bapa. Thank you. Untuk terakhir, kayaknya udah banyak sekali catatannya, 2 lembar teman-teman. Di sekitar 3 jam ini. Beda-beda sih. Ya, kalau di yang ku dapati di 1 Yohanes 2 ayat 17 itu ya inilah ya, menyatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dan keinginannya. Itu menggarisbawahi bahwa sama seperti tadi ya, ada perbedaan nilai dunia yang sementara dan kehidupan abadi gitu. Kalau poin utamanya di sini dibilang kehidupan dunia itu sifatnya sementara dan dipenuhi dengan keinginan yang menipu dan suatu hal yang diraih dengan kita meraihnya dengan nggak ada karena sementara, jadi hasilnya juga sia-sia. Dan juga sehingga kalau misalnya kehidupan abadi itu diberikan kepada mereka yang taat pada kehendak Allah, jadi kita menjanjikan hidup yang kekal. Ya, ini menekankan pentingnya memilih untuk mengikuti jalan Tuhan daripada terjebak dengan godaan duniawi. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk teman-teman. Oke, teman-teman, apa yang disampaikan Yohanes ini diberikan kepada orang-orang percaya. Jelas sekali didefinisikan kalau ada keinginan dunia dan keinginan yang berasal dari Tuhan. Nah,
Saya ingin fokus ke ayat 16 teman-teman. Menarik sekali kalau kita lihat ayat 16 ini. Kalau kita lihat tadi yang saya sebut, jadi 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tadi siapa yang kelompok 2A6 menyebutnya dengan keinginan daging itu bicara tentang nafsu, keinginan mata sesuatu yang nampak menyenangkan, dan keangkuhan hidup itu bicara tentang apa yang dipunya. Nah, menariknya kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 6, ini peristiwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Ternyata apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa itu juga ketiga ini. Perhatikan baik-baik ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Untuk dimakan, keinginan daging, dia baik, menyenangkan untuk dimakan. Lalu sedap kelihatannya, mata, keinginan mata, dia itu buah itu menyenangkan, itu menarik untuk keinginan daging, kira-kira begitu. Sedap dipandang mata, dan yang terakhir menarik hati karena memberi pengertian. Pengertian itu berarti memberi hikmat, itu bisa diandalkan dan itu menghasilkan keangkuhan hidup. Apa yang disampaikan Yohanes ini juga ada di dalam Kejadian 3:6. Yang menarik sekali lagi saya ajak kita melihat, waktu Tuhan Yesus digoda, temptation kepada Tuhan Yesus, 3 hal ini juga diberikan iblis. Perhatikan baik-baik. Godaan pertama, batu menjadi roti, keinginan daging. Betul ya? Keinginan daging kita ini. Lalu kemudian yang kedua kan ditunjukkan, lihatlah seluruh kerajaan dunia. Keinginan mata. Sesuatu yang menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah, lompatlah kau dari bait Allah ini. Berarti maksudnya dia kan waktu iblis mencoba menawarkan Tuhan Yesus melompat, berarti kan kira-kira dia, kau itu Allah, kau bisa lompat pun kau nanti gak akan jatuh, kira-kira begitu. Dia ditantang untuk angkuh, teman-teman. Waktu saya memikirkan ini, saya pikir 3 aspek temptation ini juga jadi pergumulan orang percaya untuk menjalani hidup yang beriman kepada Dia. Kita akan selalu digoda dengan sesuatu yang berhubungan dengan keinginan daging kita, yang menyenangkan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya memang roti itu dibutuhkan Tuhan gitu, dan kita juga kadang-kadang, orang kenapa melakukan kejahatan kadang-kadang ya karena toleransi, kebutuhan daging. Atau sesuatu yang indah-indah, menyenangkan mata gitu. Yang laki-laki jatuh di dalam pornografi karena apa? Karena menyenangkan mata. Atau keangkuhan hidup. Nah ini lebih bahaya lagi. Kadang-kadang keangkuhan hidup ini kadang-kadang nggak terdefinisi, nggak terlihat. Karena ini ada di dalam hati, kesombongan-kesombongan rohani, punya skill yang banyak, dan itu membuat kita jatuh seperti yang saya sebut tadi. 3 hal ini. Ketika Yohanes mengingatkan orang percaya bahayanya ini, mengasihi dunia ini, maka kita diajarkan untuk serius melihat ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Lihat belanja di mall, begitu juga ya, tasnya, bajunya ya. Ya, menarik ya, gitu. Keinginan mata. Keinginan daging, ya kalau keinginan daging ya macam-macam lah. Bicara tentang nafsu, segala macam, dan seterusnya. Dan keangkuhan hidup. 3 hal ini yang diingatkan. Dan menariknya memang inilah saya pikir strategi si iblis mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Ketiga hal ini. Kita selalu dinilai dengan apa yang bisa kita lakukan, teman-teman. Karena itu saya kutip pernyataan Anchen dan Edmund Chan dari bukunya yang juga saya sebut di awal. Saya kutip satu kalimat yang disebutnya kira-kira begini. Ada paradoks kataan dalam hidup ini. Paradoks itu artinya sesuatu yang nampak tidak sama ya. Tidak sama. Gimana menjelaskan paradoks ya? Teman-teman familiar nggak dengan kata paradoks ya? Supaya saya tidak mempersulit diri ya. Tapi ngerti ya. Kalau nggak kita cari chat refleksiti lagi kan gitu kan, udah gampang.
paradoks dalam hidup ini, ya nampaknya kadang-kadang bertentangan, kira-kira itu adalah semakin kita sibuk dengan diri kita sendiri katanya, makin kita sibuk dengan diri kita sendiri, maka sebetulnya kita semakin kehilangan identitas diri kita. Dia bilang begitu. Makin kita mencoba mengandalkan diri kita, makin kita merasa diri kita ini mampu, maka kita akan semakin kehilangan identitas kita. Sebaliknya, semakin kita mendekat kepada Tuhan dan mengutamakan Dia lebih dari kita, maka kita akan menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Sederhananya, Edmund Chan dan istri sedang mengajak kita sekali lagi kalau nilai hidup kita ini bukan tentang diri kita, teman-teman, tetapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Nah, kalau begitu kita kemudian melanjutkan. Atau ada yang mau ditanya nggak ya sampai di sini? Sendiri, ada nggak teman-teman yang masih bingung atau mau ditanyakan? Ada? Pas, bingung, pengen pulang bang, capek bang. Ada yang mau ditanya? Silahkan kalau ada. Ada kan? Ya, boleh kan Sisi tanya jawab kan? Boleh kan? Boleh. Oke, pas. Cukup jelas teman-teman? Oke, kalau cukup jelas, bagus lah. Hah? Iya, saya agak bingung ya kan. Oke, kalau begitu, mari kita lanjutkan teman-teman. Ketika kita bicara tentang kehidupan yang digerakkan oleh iman, seperti tema kita pada hari ini, maka kita sedang diajak seperti yang disampaikan di dalam bukunya yang saya sebut Root and Wings itu. Dia katakan itu berarti kita sedang kembali kepada identitas kita yang alkitabiah. Sedang mengajak kita untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Siapa sih diri kita ini? Dan itu yang terus kita akan lihat nanti di sepanjang pelatihan. Kalau 2 minggu lalu saya ajak kita melihat siapa Allah, dan itu akan mempengaruhi siapa diri kita sendiri. Dan kita diajar hari ini kalau kita adalah orang-orang berdosa yang tanda kutip kita mencoba menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu perlu gimana cara hidup digerakkan oleh iman ketika kita menempatkan kompasnya itu pas gitu ya. Kompasnya itu pas siapa sebetulnya kita. Dan saya mengajak kita menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan bagi kita apa yang disampaikan oleh Petrus. Siapa kita sebenarnya orang-orang percaya ini? Dia berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dia bilang begitu. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih itu berarti satu bangsa yang memang ditetapkan Tuhan. Lalu kamu adalah imamat yang rajani. Imamat itu dari imam berarti orang yang dipercayakan Tuhan, yang rajani, yang khusus diberi kepercayaan sama Tuhan. Bangsa yang kudus. Kudus itu teman-teman maksudnya dipisahkan Tuhan. Dan umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah kita. Siapa kita adalah orang-orang yang memang dikhususkan Tuhan, dipilih Tuhan. Kita nggak tahu kenapa kita dipilih Tuhan. Saya nggak tahu juga kenapa kita tiba-tiba nongol hari ini ke sini. Kalau kita runut ke belakang, nggak tahu juga kenapa kita bisa ikut KMK, kenapa yang lain enggak. Tapi kita emang dipilih Tuhan dengan caranya yang ajaib. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus yang dipisahkan, umat kepunyaan Allah. Ini penting. Kita ini kepunyaan Tuhan kembali. Kita diklaim kembali kepunyaan Tuhan. Karena sebelumnya iblis mencoba menjadikan kita kepunyaannya gitu. Kayak kan Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu, tetapi Kristus yang ada di dalam aku, dialah yang punya, kira-kira begitu maksudnya. Allah menjadi Tuhan kita, Raja kita. Kalau tidak salah minggu lalu diajarkan itu. Supaya kamu, kita dipilih supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita dulu bukan umat Allah, teman-teman. Kita nggak tahu, kita orang-orang berdosa. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kehidupan yang digerakkan oleh iman dimulai dengan kesadaran kalau kita ini, identitas ini adalah
kepunyaan Tuhan dan kita dikhususkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk satu pekerjaan yang besar. Ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dibedakan, tanda kutip begitu ya. Kita dibedakan. Sayangnya kita sering merasa ya itu sesuatu yang biasa aja. Sesuatu yang biasa aja. Teman-teman, saya ingat sekali waktu saya mau skripsi tahun 2013. Jadi di pertanian itu ada satu dosen yang jadi anak bimbingannya itu tidak terlalu menyenangkan, ada menyenangkannya, ada enggak. Ada nggak anak pertanian sih? Oh, iya. Ada satu dosen di situ namanya Profesor Edison Purba. Satu dosen profesor yang bisa dikatakan sebenarnya dosen senior juga ya. Jadi dia adalah himpunan ilmu gulma di zaman saya seluruh dunia, bukan Indonesia, seluruh dunia gitu. Dan kita selalu bergumul, nggak tahu kalau sekarang ya. Dulunya kita selalu berdoa supaya jangan jadi anak bimbingan Pak Edison ini gitu. Berdoa, saya sendiri berdoa gitu. Dan puji Tuhan pas keluar dapat jadi anak bimbingan Profesor Edison Purba ini. Gitu. Waktu keluar dapat bimbingan Pak Edison Purba ini campur aduk sebetulnya. Yang pasti ada ketakutan ya jadi anak bimbingannya. Kenapa ketakutan? Karena satu, waktu pertama kali kami ketemui Pak Edison Purba ini langsung dibilang di awal begini. Kalau mau jadi anak bimbinganku, penelitiannya harus gulma. Teman-teman tahu gulma kan? Rumput-rumput yang nggak berguna di depan itu. Harus gulma. Bendera saya gulma katanya. Saya nggak pernah membayangkan penelitian gulma gitu kan ya. Oh ya sudahlah ya, harus gulma kata gitu. Lalu kemudian itu berita buruknya. Tapi dia bilang berita baiknya. Tapi dia bilang begitu. Saya punya proyek besar. Kami 5 waktu itu. Saya butuh 2 orang ikut proyek ini dan tanda kutip itu akan jadi penelitian juga langsung gitu lah ya, tanda kutip ya. Senang juga jadinya kan. Antara kalau di skripsi ini kan cari judul kan susah ya. Kalau ini kan udah ada gitu. Lalu kemudian kita berlima mikir-mikir ya, siapa dari lima orang ini kita akan terpilih gitu. Saya sendiri sangat berharap bisa ikut penelitian ini. Lalu kita jalan ya, coba baca dan Bapak itu ajak kita melihat lahan. Yang paling menarik waktu saya pada waktu itu adalah teman-teman, Pak Edison menjelaskan begini. Penelitian ini penelitian yang sangat penting. Kenapa penting? Tahun itu 2012. Pak Edison ini sedang melakukan penelitian kerjasama dengan satu perusahaan pestisida pertanian untuk menghasilkan satu produk herbisida. Herbisida itu adalah untuk menyemprot rumput-rumput tadi itu yang direkayasa genetika. Singkatnya begini. Sekarang udah banyak produknya. Nanti kalau dihasilkan dia disemprot ke jagung, rumputnya mati, jagungnya nggak mati. Kayak gitu. Sekarang udah banyak, tapi waktu itu masih proses awal penelitian. Saya ingat sekali Pak Edison bilang begini, ini proyek yang besar, memang melelahkan, tapi dia bilang, tapi bayangkan teman-teman, kalau kalian terlibat di dalam proyek ini, betapa hasilnya itu akan memberkati banyak petani. Dia bilang begitu. Wah, saya juga makin seru juga. Akhirnya, puji Tuhan, kami 2 orang dengan teman KTB masuk di dalam proyek ini. Proyek yang rekayasa genetika inilah, tanda kutip gitu. Tapi melelahkan sekali. Saya waktu itu masih koordinasi di pertanian. Tiap hari ke Tanjung Selamat, tanam ini segala macam, seterusnya cari ini semua. Pokoknya melelahkan, saya kehabisan waktu. Saya harus mengerjakan semua. Melelahkan sekali begitu ya. Capek sekali untuk kadang-kadang saya, karena dulu komisi kebaktian, hari Jumat ke lahan, buru-buru gitu ya, jelaskan harus kebaktian, pokoknya gak punya banyak waktu lah waktu itu. Saya merasa capek
juga ya proyek Pak Edison ini. Tapi tetap saya merasa saya jadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena Bapak ini orang penting, satu. Dia adalah ketua himpunan ilmu gulma yang punya proyek yang sangat besar. Dan bagi saya waktu saya dipilih 2 dari 5 orang, itu adalah satu kebanggaan. Saya punya banyak kesempatan. Dan tanda kutip sekali lagi proyek ini bermanfaat bagi banyak orang. Bagi para petani. Dan itu membuat saya capeknya melawan semua harus ke lahan, bantu segala macam dan seterusnya. Bagi saya itu kalah dibanding saya sudah dikasih kesempatan untuk jadi anak bimbingan. Atau kalau di kampus kami sering sebut anak-anak Pak Edison gitu. Ya tahu kalau kalian ya, kalau dosen-dosen kami saya atau anak-anak ini gitu nama dosennya. Saya bangga sekali jadi anak-anak Pak Edison. Tanda kutip. Saya dipilih 2 dari 5 orang. Saya nggak tahu kenapa dipilih, saya juga nggak tahu. Yang pasti saya dipilih, bagi saya itu sebuah kebanggaan. Saya memikirkan ini, saya langsung berpikir, waktu kita dipilih Tuhan, kita nggak tahu kenapa teman-teman. Kan karena baik-baik kali, kita enggak. Kita masih berdosa, masih jatuh dalam dosa. Tapi kita dipilih gitu. Kalau mau dihitung-hitung nggak layak kalau kata Paulus. Ada yang layak gitu, tapi dipilih. Dan dipilihnya itu masuk ke dalam satu proyek yang sangat besar di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, selalu pertanyaannya adalah kita kadang nggak bangga karena kita nggak sungguh-sungguh tahu siapa sebenarnya orang yang memilih kita ini. Tapi saya bangga karena dia adalah orang besar sekaligus orang yang sangat peduli. Pernah suatu waktu kami mestinya siram tanaman ini. Selain proyek yang di Tanjung Selamat itu, jadi kami ada juga nanam di kampus gulma tanaman ya. Jadi kami harus siram tanaman ini. Pernah suatu waktu saya ingat sekali ikut kebaktian HUT KM Kausu sore-sore di auditorium sebagai koordinasi. Tiba-tiba Pak Edison ini WA. Chris lagi di mana? Saya lagi kebaktian Pak. Kenapa nggak siram gulma hari ini? Tahu Bapak ini pikir. Saya lagi jogging dan singgah ke lahan dan saya baru siram tanaman gulma. Wah, saya langsung merasa, waduh, takut. Satu sisi takut ini orang bisa-bisanya turun ke lahan untuk nyiram, tapi di sisi lain saya melihat ini orang peduli sekali, membayangkan. Dan ini adalah pribadi yang bagi saya penting bagi saya sampai hari ini. Sampai hari ini. Teman-teman, identitas kita, kenapa kita mengikut Tuhan, kenapa kita menghormati Tuhan, kenapa kita berjuang mati-matian meninggalkan dosa dan sebagainya, itu karena apa? Karena kita tahu Allah yang kita punya ini adalah Allah yang bisa menjamin masa depan kita, sama kayak Pak Edison bisa menjamin penelitian ini akan sukses dan memberi kesempatan kepada kita untuk terlibat di dalam pekerjaan yang besar. Itu Allah yang kita punya. Saya nggak tahu siapa Allah bagi kalian. Saya nggak tahu. Apakah dia Allah? Oke, aku kenal ya. Sering saya sebut. Oke, fine. Allah di sana aja, nggak usah interupsi hidupku, sana aja. Oke, aku akan menghormati Tuhan. Berrelasi sama Tuhan bukan begitu. Tuhan kita tempatkan di sana. Aku setuju Tuhan, tapi nggak usah terlalu menginterupsi hidupku. Ya kan masalah kita kadang-kadang begitu. Tapi bukan begitu yang Tuhan. Siapa Tuhan dalam hidup kita akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Yang terakhir saya ingin mengajak kita melihat apa artinya hidup beriman. Dari satu teks di Perjanjian Lama, saya mengajak kita membuka Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 kita akan baca pelan-pelan ayat firman Tuhan ini. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Teman-teman, mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca yang ganjil, teman-teman silakan baca yang genap.
Ini adalah cerita perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan sudah sedemikian banyak memelihara hidup mereka. Ada banyak mujizat yang sudah mereka alami, termasuk waktu menyeberang Laut Habrau. Baru beberapa kali Tuhan udah kasih makanan ke mereka, udah tolong mereka. Lalu tibalah mereka di satu tempat namanya di Masa dan di Meriba. Mari kita baca firman Tuhan ini. Saya mulai dari ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah." Ayat 7 kita baca bersama-sama. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saya ingin fokus ke ayat 7 saja, teman-teman. Dinamai tempat itu Masa dan Meriba, karena orang Israel orang yang sudah sebetulnya punya banyak pengalaman berjalan dengan Tuhan. Waktu mereka kelaparan, Tuhan sudah tunjukkan. Waktu mereka ketakutan, Tuhan sudah berikan banyak sekali pertolongan Tuhan. Tapi karena ada satu kondisi yang sebetulnya sebelumnya mereka udah pernah alami itu, dan Tuhan kasih air, tapi mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka mencobai Tuhan. Makanya disebut situ dinamai Masa dan Meriba, karena mereka bertanya, ada nggak sih Tuhan di tengah-tengah kita sekarang? Mereka ragu, apakah Tuhan itu ada? Karena bagi mereka yang menentukan kondisi hidup membuat mereka merasa Tuhan itu nggak ada gitu. Padahal banyaknya penyertaan Tuhan telah membuat mereka melihat kalau Tuhan itu berkuasa. Ada nggak Tuhan sebenarnya di tengah-tengah kita? Bahkan dia bilang, udahlah, ngapain kau bawa kami ngikut Tuhan ini? Mending kami di Mesir. Dan ini berulang kali orang Israel sebut ketika mereka menjalani perjalanan di padang gurun. Kehidupan yang digerakkan oleh iman adalah kehidupan yang menyadari penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Di tengah situasi apapun. Belajar, teman-teman, ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan karena apa? Karena sebenarnya mereka gak merasa ekspektasi mereka mengikut Tuhan itu gak sesuai dengan mereka bayangkan. Satu pergumulan, lalu mereka merasa Tuhan gak tahu apa yang sedang kita inginkan gak sesuai, lalu kita merasa sebenarnya Tuhan ada gak sih? Kehidupan yang digerakkan iman adalah meyakini kalau padahal bangsa itu bangsa yang dipilih, jelas sekali mereka sudah merasakan kasih Tuhan, dan mereka diminta untuk mengikut Tuhan dan belajar mempercayai Tuhan. Saya mengajak kita terus menapaki perjalanan iman dengan pertolongan Tuhan. Di depan, di sana sini akan banyak persoalan yang teman-teman hadapi yang tidak mudah. Masuk di dunia alumni, masuk di dunia keluarga. Saya berulang-ulang harus sampaikan kalau mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar waktu di KM, tapi perjalanan hidup. Enggak sampai di Masa dan Meriba aja seperti ini. Enggak cuma sampai di pinggir, tapi sampai tiba nanti di tanah Kanaan, di tanah perjanjian.
seluruh hidup kita. Karena itu kita perlu sekali menyadari kalau kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk menyatakan kerajaan. Itu identitas kita. Saya berharap kita kembali melihat identitas kita di dalam Tuhan. Dan itulah yang membuat kita mampu menjalani hidup dengan iman. Saya ajak kita merenungkan satu lagu ini sebagai penutup. Lagu yang berisi tentang perenungan sekaligus pertanyaan, kenapa ya Tuhan pilih kita? Di antara ribuan orang, Tuhan mengasihi kita yang sebetulnya kita nggak layak. Mari kita mengheningkan waktu ini sebentar, mungkin sambil menikmati pujian ini kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Silakan Bang Sain kalau bisa diputar lagunya. Sambil menunggu nggak apa-apa, mengambil waktu tenang, bersyukur kepada Tuhan. Out of millions, your child to be. You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I do give, for you I will live and walk by your side all the I am amazed to know that a God so great could love me so, is willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to
Teman-teman, lagu ini mengajak kita untuk menyadari kalau bukan karena kekuatan dan apa yang kita punya. Ini adalah sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan panggil dan pilih kita, orang-orang berdosa. Dan kita bersyukur untuk itu, tetapi bukan hanya itu. Ya, kalimatnya mengatakan, but Lord help me be. Bantu aku untuk menaati firman Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita datang secara pribadi bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita mengenal Tuhan dan kita dijadikan oleh anak-anak Tuhan. Saya kasih waktu sekitar 1 menit bagi kita jika ada yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, apakah itu ucapan syukur, apakah itu pengakuan dosa, atau mungkin permohonan kecil kepada Tuhan. Saya persilakan kita secara pribadi datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Bapa, tolonglah kami untuk terus-menerus dituntun Tuhan, menemukan kepuasan dan kebahagiaan hidup hanya di dalam Engkau. Kami hidup di tengah dunia yang mencoba menawarkan banyak hal, kebahagiaan-kebahagiaan semu yang mencoba menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Ajar kami untuk mengenali berhala-berhala kami yang menjauhkan kami dari Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami adalah orang yang dikasihi, bukan hanya dikasihi tetapi ditebus oleh Tuhan dengan sangat mahal. Biarlah itu menjadi satu pondasi dasar bagi kami untuk menjalani hidup kami, sehingga kami berani, ya Tuhan, memilih hidup yang beriman kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sertai dan tolong kami, kuatkan dan teguhkanlah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Amin.